Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema ada orang yang memberikan namamu ke dukun untuk dibuat susah. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada seseorang yang dengan sengaja dan penuh perhitungan menyebut namamu dalam sebuah ritual gelap, mempercayakan takdir hidupmu pada kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan dalam bayang-bayang dengan niat yang terbungkus rapi dalam kegelapan, mengharapkan bahwa langkahmu akan terhambat dan perjalanan hidupmu menjadi penuh kesulitan dan tantangan yang tak terduga. Orang ini berharap agar setiap hari yang kamu jalani menjadi semakin berat, seolah ada beban tak terlihat yang membebani pundakmu. Ia ingin melihat kebahagiaanmu berangsur-angsur hilang, seakan itu adalah sesuatu yang bisa dicuri darimu tanpa kamu sadari, mempengaruhi segala yang kamu sentuh dan semua yang kamu bangun. Perasaan damai yang kamu rasakan dalam hidupmu perlahan akan tergantikan dengan kegelisahan dan kecemasan. Sementara masa depan yang seharusnya penuh dengan harapan kini mulai terlihat kabur dan suram. Mereka menginginkan agar hidupmu dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakpastian. Agar kamu merasa seolah-olah kamu sedang berjalan di jalan yang tidak pernah kamu pilih sendiri. Dan setiap keputusan yang kamu buat seolah membawa hasil yang justru berbalik arah. Tetapi yang harus kamu tahu adalah bahwa apa yang terjadi padamu bukanlah kebetulan atau peristiwa yang datang begitu saja, melainkan hasil dari energi negatif yang sengaja dikirimkan ke dalam hidupmu oleh seseorang yang meskipun ada di sekitar kamu tidak tampak seperti orang yang akan melakukannya. Orang ini tidak berasal dari dunia yang jauh atau asing bagimu, tetapi dari sebuah tempat yang sangat dekat denganmu, dari lingkungan yang selama ini kamu anggap sebagai tempat yang aman dan nyaman, tempat di mana kamu merasa bisa menjadi dirimu sendiri tanpa ada yang perlu ditutupi, tempat di mana kamu merasa dihargai, diterima, dan disayangi. Lingkungan ini adalah tempat yang seharusnya membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupmu. Tetapi tanpa kamu sadari, di antara mereka yang kamu percayai, ada yang menyimpan perasaan lain, yang perlahan menyusup ke dalam perasaan dan pikiran mereka, merusak kebahagiaan yang telah kamu bangun. Seseorang ini, yang sangat dekat denganmu, mungkin pernah menjadi bagian dari kehidupanmu yang sangat berarti. Seseorang yang dulu melihatmu tersenyum bersama orang-orang yang kamu cintai, menyaksikan dunia yang kamu bangun dengan penuh kerja keras dan ketulusan. Mereka tahu betul betapa harmonisnya hidupmu, betapa kamu berhasil menciptakan keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidupmu. Namun di balik semua kebahagiaan yang kamu miliki, ada rasa cemburu yang membakar dalam hati mereka. Cemburu terhadap kebahagiaanmu yang begitu nyata dan tak terbantahkan. Sebuah rasa iri yang tumbuh dari luka yang dalam, yang tak pernah sembuh, dan kekosongan dalam jiwa mereka yang merasa tak mampu menemukan kedamaian. Iri hati itu tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh perlahan, seperti api yang dimulai dari seberkas cahaya kecil, namun kemudian membesar tanpa terkendali. Api iri ini terus menyala dalam hati mereka, mengaburkan rasionalitas dan menciptakan kegelapan dalam pikiran mereka. Orang ini bukan hanya bertindak gegabah dan terburu-buru berdasarkan emosi sesaat yang datang dan pergi begitu saja. Sebaliknya, mereka adalah individu yang penuh perhitungan, seseorang yang merencanakan setiap langkah dengan hati-hati dan cermat. Dalam diam, mereka mengamati setiap gerak-gerikmu, menyelidiki kehidupanmu dengan penuh perhatian, menunggu saat yang tepat untuk melakukan sesuatu yang bisa merusak kedamaian yang telah kamu bangun. Mereka tidak melakukan ini dengan sembarangan. Mereka tahu betul apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka mencapainya. Dengan keyakinan yang mendalam bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar. Ketika mereka tersenyum padamu,
Senyuman itu bukanlah senyum yang tulus, melainkan senyum yang menyembunyikan niat buruk di baliknya. Niat untuk menjatuhkanmu dengan cara yang tidak terlihat. Dengan cara yang kamu tidak akan tahu, sampai semuanya sudah terlambat. Saat kamu mulai merasakan bahwa hidupmu semakin berat, seolah ada beban yang terus menekanmu, dan ketika jalan yang sebelumnya terbuka lebar, kini terasa tertutup oleh kabut tebal yang tak bisa kamu lihat ujungnya. Itu bukan hanya kebetulan. Ketika kamu mulai merasa ragu akan keputusan-keputusan yang biasa kamu ambil dengan penuh keyakinan, dan semuanya mulai terasa penuh dengan ketidakpastian dan kebingungan. Itu bukanlah hasil dari kekurangan dirimu atau kesalahanmu dalam mengambil langkah, melainkan dampak dari energi negatif yang dipancarkan ke dalam hidupmu dengan sengaja. Energi ini telah merusak fondasi ketenangan batinmu, menjadikan dirimu merasa terombang-ambing tanpa arah yang jelas, merasa seperti berjalan di atas tanah yang tidak stabil. Kamu mulai merasakan perubahan dalam hubungan pribadi dan sosialmu. Hubungan yang dulunya begitu penuh kedamaian, kini berubah menjadi penuh ketegangan dan kesalahpahaman. Hubungan yang dulu saling mendukung dan memberi kekuatan, kini terasa sepi dan rapuh. Kamu mulai meragukan orang-orang terdekatmu, merasakan adanya jarak yang tak bisa dijelaskan, seperti ada tembok yang perlahan dibangun antara dirimu dan mereka. Energi negatif ini yang perlahan meresap dalam setiap sudut kehidupanmu, bukan hanya membuatmu merasa tidak nyaman, tetapi juga mengubah ruang yang sebelumnya dipenuhi dengan tawa dan kasih sayang, menjadi ruang yang terasa asing, dingin, dan kosong. Ruang-ruang itu yang dulu menjadi tempat di mana kamu merasa aman, kini menjadi tempat yang mengingatkanmu pada kesepian dan ketidakpastian. Kamu merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan. Dan kamu bertanya-tanya apa yang terjadi dengan kehidupanmu. Tapi penting untuk kamu ingat bahwa ini bukanlah karena ada yang salah dengan dirimu, bukan karena kamu tidak cukup baik atau layak menerima kebahagiaan. Justru, perubahan ini terjadi karena cahaya dalam dirimu terlalu terang bagi seseorang yang hidup dalam kegelapan. Cahaya yang memancar dalam dirimu adalah sesuatu yang sulit diterima oleh mereka yang telah lama terbiasa dengan kegelapan. Dan karena itulah mereka merasa perlu untuk meredupkannya, agar mereka bisa merasakan kenyamanan dalam kebingungannya. Orang yang menyebut namamu dalam ritual gelap, itu bukan hanya membawa luka dalam dirinya, tetapi juga ketidakdewasaan emosional yang membuatnya buta terhadap cara-cara yang sehat untuk mengatasi rasa sakitnya. Ia merasa bahwa kamu adalah penyebab dari rasa sakit dan luka yang ia rasakan. Mungkin dia pernah menyimpan perasaan padamu, atau merasa bahwa kamu telah mengambil sesuatu yang sangat berharga darinya, sesuatu yang tidak bisa dia peroleh kembali. Namun, bukannya berusaha untuk menyembuhkan dirinya, ia malah memilih jalan yang lebih gelap. Ia menyerahkan namamu kepada kekuatan-kekuatan yang tak terlihat, berharap agar kamu merasakan penderitaan yang sama seperti yang dia rasakan, berharap agar kamu merasakan kekosongan yang dia rasakan setiap hari. Tetapi, kamu harus menyadari bahwa rasa sakit yang ia alami bukanlah tanggung jawabmu. Kamu tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun. Kamu hanya menjalani hidupmu dengan cara terbaik yang kamu bisa. Tidak pernah berniat untuk menyakiti hati orang lain. Kini, kamu mungkin merasa berada dalam fase yang sangat sensitif dalam hidupmu, ketika hati dan pikiranmu terasa mudah terpengaruh oleh hal-hal yang terjadi di sekitarmu. Kamu merasa lebih mudah tersinggung, lebih mudah lelah secara emosional, dan bahkan ada perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang dalam dirimu. Perasaan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan akibat dari energi yang secara diam-diam berusaha merusak fondasi ketenangan batinmu. Tapi, ingatlah bahwa ini juga adalah bagian dari perjalanan batin yang lebih dalam. Kamu sedang berada dalam proses kesadaran spiritual, proses yang membantumu membuka mata tentang siapa yang benar-benar layak berada dalam hidupmu, siapa yang datang dengan niat baik, dan siapa yang hanya datang untuk mencuri cahaya dari dalam dirimu.
Proses ini memang tidak mudah, tetapi ini adalah perjalanan yang akan menguatkanmu dan membawamu lebih dekat pada kedamaian sejati. Lebih dalam lagi, ada seseorang yang merasa sangat kehilangan atas kehadiranmu, namun bukan karena cinta yang tulus atau kasih sayang yang mendalam, tetapi karena pengaruh yang telah kamu bawa dalam hidup mereka. Kehadiranmu memberikan makna yang besar bagi mereka, mengisi kekosongan yang mereka rasakan dalam hidup mereka. Ketika kamu mulai menjauh, mereka merasa kosong dan kehilangan arah, merasa bahwa hidup mereka menjadi lebih hampa tanpa hadirmu di sisi mereka. Dari rasa kehilangan ini, muncul dorongan untuk membuatmu merasakan hal yang sama, untuk membuatmu merasakan kesepian dan kehampaan yang mereka rasakan. Namun yang mereka lupa adalah bahwa kamu tidak sedang melarikan diri dari tanggung jawabmu atau mengabaikan perasaan mereka. Kamu hanya melangkah menuju arah yang lebih baik, menuju kehidupan yang lebih seimbang. Dan meskipun langkahmu itu menyakitinya, kamu tidak bisa menghentikan perjalananmu menuju kebahagiaan dan kedamaian. Dan ketika semua yang telah mereka lakukan terwujud, ketika mereka berharap agar kamu jatuh dan merasakan penderitaan yang sama seperti yang mereka rasakan, mereka memilih untuk menjauh, berpura-pura bahwa semuanya sudah selesai dan berakhir begitu saja. Namun jauh di dalam hatinya, mereka masih terus mengawasi, masih memantau. Setiap langkahmu dari kejauhan, berharap agar kamu akhirnya jatuh dan merasakan kejatuhan yang sama. Mereka berharap agar apa yang telah mereka lakukan dapat menghancurkanmu dan membuatmu merasakan kesakitan yang sama. Tetapi, yang mereka tidak ketahui adalah bahwa kamu sedang dalam proses pemulihan. Bahkan jika kamu belum sepenuhnya keluar dari badai yang menghadangmu, kamu sudah mulai menemukan arah yang lebih tepat untuk melangkah. Energi spiritual yang mengelilingimu mulai bersih, perlahan-lahan tetapi pasti, dan kamu semakin dekat dengan kedamaian yang sempat hilang. Saat kamu membaca ini, alam semesta sedang mengirimkan sinyal bahwa sekarang adalah waktunya untuk melindungi dirimu dengan lebih bijaksana. Jangan biarkan energi negatif terus merusak dirimu. Bersihkan ruang hidupmu dari segala hal yang membuatmu merasa ragu akan dirimu sendiri. Buanglah bayang-bayang yang bukan milikmu ya. Lakukan pembersihan dalam setiap aspek kehidupanmu. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Kuatkan doamu. Niatkan setiap langkahmu untuk biaya kebaikan, dan panggil kembali kekuatan yang selama ini tertidur dalam dirimu. Kamu memiliki cahaya yang jauh lebih besar daripada energi gelap yang telah dikirimkan kepadamu. Tidak tahu ada kekuatan luar yang lebih besar daripada niat baik yang kamu jaga dalam hidup ini. Apapun yang telah dilakukan oleh orang itu, tidak akan bertahan lama jika kamu kembali menyadari siapa dirimu sebenarnya. Kamu tidak sendirian, kekuatan ilahi selalu ada di sisimu, dan semakin kamu melangkah dengan keyakinan, semakin kecil kemungkinan energi gelap itu bisa menyentuhmu. Kamu dilindungi, kamu dicintai, dan kamu akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya, lebih bersinar daripada yang pernah kamu bayangkan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar di star, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 8888 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.